Aku telah berusaha sangat keras, tetapi tampaknya masih ada kesenjangan besar antara aku dan ayahku. Long Yi tampak kesepian. Dia masih merasakan tekanan samar-samar yang berasal dari Xiao Yan. Kamu telah berhasil menembus langkah ke-9 dari keabadian Kaisar. Dengan kecepatan latihan seperti ini, tidak akan butuh waktu lama untuk mengejar ketinggalan. Xiao Yan menepuk bahu Long Yi dan berkata, kali ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk ikut denganku. Ketika Long Yi mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu dia bereaksi dan menatap Xiao Yan dengan sangat terkejut. Bisakah aku bersama ayah? Ini adalah kalimat yang paling ingin didengar Long Yi ketika dia sedang berlatih keras. Dari benua Douqi ke benua Doudi, lalu melangkah ke laut kehampaan dalam sekejap mata, ceritanya telah menempuh perjalanan panjang. Long Yi tidak menyukai perasaan berpisah, jadi kali ini kita akan pergi bersama. Xiao Yan menatap semua orang di Xiao Mansion dan berbicara dengan suara keras. Setelah suara itu berakhir, terjadi sedikit keheningan di Xiao Mansion. Hei, apakah saya mendengarnya dengan benar? Mari kita lewati badai bersama. Tuan Xiao, mari kita maju bersama, tim Fearless telah kembali. Xiao Zhan mencengkeram bahu Feng Bao dan mengguncangnya dengan liar. Xiao Shao, meskipun kekuatan kami telah menjadi lebih kuat, tetapi kesenjangan antara kami dan Xiao Shao masih terlalu besar. Apakah kita akan menjadi beban jika kita berjalan bersama? Di depannya ada Xiao Zhan yang tampak gembira, kemudian laki-laki itu terlihat dengan tinnitus dan ekspresi khawatir di wajahnya. Bukannya dia tidak ingin bergabung dengan kelompok itu, tetapi dia sangat jelas tentang kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Mereka tidak dapat lagi membantu Xiao Yan dalam pertempuran. Kali ini kami pergi ke Laut Barat, di mana sebuah area misterius muncul di kehampaan. Berisi kreasi yang tak terhitung jumlahnya. Saya pikir semua orang di Xiao Mansion telah terdiam untuk waktu yang lama. Akan lebih baik untuk mencobanya, Xiao Yan tahu, meskipun ada risiko dalam melakukannya. Tapi ini sensi, dan sekarang sebagian besar kekuatannya kemungkinan akan melindungi keselamatan mereka. Dengan kerjasama dan Ye Beijing ada di antara mereka, risikonya akan semakin kecil. Oke. Aku, Xiao Zhan, sudah lama menantikan hari ini. Aku tidak sabar untuk bertarung berdampingan dengan Xiao Shao lagi. Xiao Zhan menepuk dadanya yang besar. Dulu dia adalah pelopor tim. Saat itu, tubuh fisik Xiao Yan tidak sebaik dia. Dia adalah penyerang tim yang tak terbantahkan dan pembuat suasana tim. Sepertinya suasana tidak akan pernah membosankan saat Xiao Zhan ada, dan kebahagiaan serta kegembiraannya memengaruhi semua orang di sekitarnya. Termasuk Xiao Yan, yang juga menunjukkan senyum bahagia. Meskipun masih sedikit khawatir di dalam hatinya, Xiao Yan benar-benar ingin mengajak mereka keluar untuk melihat dunia lagi daripada meringkuk di alam dewa kuno. Meskipun di sini aman, bagi anggota Fearless Team yang telah melalui berbagai risiko dan bahkan gugur dalam pertempuran. Kehidupan dan praktik yang terlalu damai terasa membosankan. Ada juga perasaan melakukan petualangan bersama. Faktanya, ini adalah tim terbaik untuk semua orang di Fearless Team. Semuanya, bersiap, kita akan segera berangkat. Nah, kali ini, setelah Xiao Yan selesai berbicara, semua orang di Xiao Mansion bersorak serempak. Mereka semua segera mengambil tindakan. Tentu saja, wadah ini terutama digunakan untuk mengangkut bahan makanan. Beberapa tanaman dan pohon buah tidak dapat dimasukkan ke dalamnya. Adapun bahtera, itu berbeda. Setelah mengetahui bahwa mereka akan berpetualang lagi, Ding Yue bergegas ke Xiao Mansion dan mengalahkan Su Shen yang awalnya hitam, yang berubah dari Gu Shen. Ding Yue menggabungkan seluruh gaya dunia dewa kuno dan mengubahnya menjadi emas gelap, membuatnya terlihat lebih mewah.
Bahtera jenis ini belum pernah terlihat sebelumnya dan tampaknya lebih padat. Orang banyak berkumpul untuk menonton. Pada saat ini, dewa kuno, yang dimodifikasi oleh Ding Yue, melayang di atas rumah Xiao, terus-menerus mengangkut perbekalan ke atas. Di atas kota, hampir semua mata tertuju pada monster besar ini. Dibandingkan dengan Bahtera, ukuran perseginya tampak lebih besar. Kelihatannya makin luar biasa. Sesaat kemudian, di dalam dewa kuno yang awalnya kosong dan dingin, dekorasi yang dibuat oleh tim Fearless tampak sangat hangat. Hampir seluruh halaman Xiaoyan dipindahkan. Dewa kuno langsung merasa hangat. Semua orang di tim Fearless menaiki dewa kuno. Sebelum Xiaoyan pergi, Ratu muncul di hadapan dewa kuno. Ia memanggil Xiaoyan sendirian. Keduanya terpisah ratusan kaki dan Ye Beijing menajamkan telinganya, takut Ratu akan mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya. Sang Ratu tampaknya menyadari tatapan Ye Beijing. Dia menoleh menatap Ye Beijing, lalu mengangkat tangan dan melambaikannya, memberikan larangan yang mengisolasi segalanya. Melihat penghalang terlarang yang misterius, Ye Beijing benar-benar tidak dapat mendengar apapun. Sial. Wanita licik ini pasti akan mengatakan sesuatu yang buruk tentangku. Dari kejauhan, sang ratu menatap Xiaoyan dengan tatapan muram. Ia berpesan agar Xiaoyan berhati-hati kali ini karena pertempuran dengan Taixu akan segera dimulai. Sensi tidak aman sekarang. Anda seharusnya menyadari bahwa Zhenwu juga telah menghilang. Ketika Xiaoyan mendengar kata Zhenwu, dia menatap sang ratu dengan tatapan serius karena sang ratu telah memanggilnya berkali-kali sebelumnya. Tetapi Zhenwu tidak muncul, dan Xiaoyan tidak tahu alasannya. Zhenwu pernah bertarung dengan Suzu sebelumnya. Tapi itu semua hanya untuk penekanan sementara, tujuannya adalah untuk membunuhmu. Suzu jelas masih ceroboh, tetapi pembunuhannya tidak berhenti. Bahkan bukan tidak mungkin dia akan datang sendiri. Tidak ada keamanan mutlak di Sensi. Meskipun kemauan akan menekannya secepat mungkin, ada banyak cara yang bisa dilakukan. Kali ini ada cukup banyak pembunuh. Hati-hati. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mendengarkan instruksi ratu dalam diam. Mendengar ini, Xiaoyan memandang semua orang di dewa kuno yang sibuk dan gembira. Aku ragu sejenak. Berapa lama Sensi bisa bertahan? Setelah hening sejenak, Xiaoyan bertanya dengan suara pelan, aku juga tidak tahu ini, tetapi dengan kekuatan Taixu saat ini, mereka untuk sementara tidak dapat menembus telapak dunia Sensi. Itu jauh dari cukup bagi Lord Su sendiri. Anda juga harus melihat Buddha dari surga barat. Jadi perang ini bukan hanya antara Sensi dan Taixu, sama seperti dunia kuno para dewa dan iblis yang Anda bawa kembali. Xiaoyan baru mengerti mengapa Ratu ingin dia meninggalkan Sensi. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari diburu oleh penguasa kekosongan. Yang kedua adalah tampaknya ini merupakan suatu kebetulan bahwa mereka mampu menarik kekuatan dari dunia lain untuk bergabung dengan Sensi. Sebenarnya, semua ini sesuai dengan harapan Ratu. Teruslah maju, aku di belakangmu. Tak peduli hidup atau mati, aku akan mendampingimu dalam suka dan duka, hidup dan mati bersamamu. Sang Ratu serius kali ini. Meski waktu spesifiknya tidak disebutkan, Xiaoyan sudah merasakan urgensinya. Pertarungan dengan Taixu mungkin sudah dekat. Selain itu, karena Xiaoyan telah mempermalukan Lord Su kali ini, yang terakhir pasti akan marah dan mempercepat proses invasi ke Sensi. Xiaoyan mengangguk dengan berat. Dia telah mencapai tingkat ketiga keabadian ilahi. Dia hanya perlu terus maju. Harus mungkin untuk memiliki kekuatan dewa pelindung Si.